Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nanda Rizky Kamadiana dengan NIM 2000452 dari kelas IPAI 3B. Di sini saya akan sedikit membahas dan memperkenalkan sejarah Islam kontemporer di negara yang julukannya negeri jiran, yaitu negara Malaysia. Yuk kita simak videonya. Pada awalnya, Malaysia merupakan kerajaan federal di Asia Tenggara yang terletak di Semenanjung Malaka dan sebagian Kalimantan Timur. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya itu menjadi pusat pemerintahan federal. Negara ini dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Negara Malaysia berbatasan langsung dengan negara Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat Khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi utama masyarakatnya adalah pertanian. Hasil pertaniannya antara lain padi, teh, buah, tebu, kakao, kelapa sawit, dan karet. Di negara Malaysia, kepala negara adalah seorang raja atau sultan yang dipilih secara bergilir setiap 5 tahun yang bergelar dengan sebutan Yang di-Pertuan Agung. Hanya negara bagian yang dipemerintah oleh raja atau sultan dan yang boleh mengirimkan wakilnya untuk menjadi raja Malaysia. Pada tahun 2021, jumlah penduduk negara Malaysia meningkat dengan populasi sekitar 33.519.406 jiwa dan sebanyak 61,3% adalah masyarakatnya yang beragama Islam. Kemudian, bahasa resmi negara Malaysia adalah bahasa Melayu. Penduduk asli Malaysia adalah orang Melayu yang menjadi kelompok etnis terbesar di Malaysia, terhitung 62% dari populasi. Sedangkan keturunan Cina sebanyak 20,6% dan keturunan India 6,2%. Masuknya Islam ke Malaysia prosesnya sama dengan ke negara-negara di Asia Tenggara. Islam mulai menyebar di kawasan Asia Tenggara melalui proses perdagangan yang berpusat di Selat Melaka. Awal kedatangan Islam di negara Malaysia seperti halnya di negara Indonesia, yaitu yang dibawa oleh para pedagang dari Persia, Gujarat, dan India. Dan awal penyebarannya itu pada abad ke-8. Penyebaran Islam di Malaysia itu dapat dikaitkan dengan jasa para pedagang yang menyebarkan dan mengembangkan agama Islam dengan penuh semangat dari Arab ke Malaka. Proses Islamisasi di negara Malaysia selain melalui perdagangan, tetapi juga melalui pernikahan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Terbukti dengan ditemukannya batu nisan di Kedah yang bertuliskan nama Syekh Abdul Qadir Ibnu Husain Shah yang berasal dari abad ke-9. Dan ada bukti tambahannya, yaitu ditemukannya tugu peringatan di Kuala Berang. Kemudian ada bukti jejak peradaban Islam di negara Malaysia, yaitu ada beberapa masjid yang dibangun yang merupakan peninggalan peradaban Islam di Malaysia, yaitu yang pertama Masjid Kampung Laut. Masjid ini terletak di Jalan Kuala Krain di Nilampuri, Kelantan, dan dibangun pada abad ke-15 oleh sekelompok nelayan yang terdiri dari orang Patani, Jawa, dan Brunei yang menunjukkan keragaman budaya dari mereka. Yang kedua itu ada Masjid Abidin. Masjid ini merupakan masjid kerajaan negara bagian Terengganu yang dibangun oleh Sultan Zainal Abidin II antara tahun 1793 dan 1808. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Putih atau Masjid Agung yang terletak di Kuala Terengganu, Malaysia. Yaitu yang ketiga, masjid yang bernama Masjid Negeri Sultan Abu Bakar. Masjid ini merupakan masjid negara di Johor, Malaysia yang terletak di sepanjang jalan Skudai di Johor Bahru
Masjid ini dibangun antara tahun 1892 dan 1900 oleh Sultan Abu Bakar. Ada beberapa organisasi Islam di Malaysia, yaitu yang diantaranya yang pertama itu ada Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau yang disebut dengan UMNO. Nah, organisasi ini merupakan partai politik terbesar di Malaysia. Nah, organisasi ini dibentuk setelah Britania kembali ke Malaysia pada akhir dari Perang Dunia Kedua. Organisasi ini merupakan sebuah gerakan kemerdekaan di negara Malaysia yang mulai menentang rencana Britania mengenai Malayan Union. Nah, serangkaian Kongres Melayu yang diadakan dimulailah dengan pembentukan UMNO ini, yaitu pada tanggal 11 Mei tahun 1946 pada Kongres Melayu ketiga di Johor Bahru dengan Datuk On Jaafar sebagai ketuanya. Kemudian ada Organisasi Ikatan Muslimin Malaysia atau disingkat dengan ISMA yang terletak di Sarawak yang dibentuk pada tahun 2010. Organisasi ini merupakan gerakan dakwah yang sedang berkembang untuk mewujudkan cita-cita dakwah yang telah lama berdiri karena dalam berbagai bidang kehidupan Islam di Sarawak yang masih mengalami ketertinggalan. Organisasi ini dipimpin oleh yang bernama Abdullah Zaid Abdul Rahman sebagai presiden dari ISMA dan dikembangkan oleh Dr. Khairul bin Jabli dan beberapa aktivis lainnya. Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk mempersatukan para aktivis tarbiyah dalam meneruskan dakwah di Sarawak. Kemudian selain organisasi ISMA, ada beberapa kelompok NGO atau Non-Governmental Organization Islam lainnya seperti Yadim, ABIM, Ikram, dan beberapa kelompok lain yang turut serta dalam memperjuangkan Islam di Sarawak. Kemudian, sejak merdeka dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1956, negara Malaysia telah menerapkan kebijakan yang selalu berlandaskan nilai-nilai agama. Hal tersebut tertuang dalam konstitusi negaranya. Kemudian, pada tahun 2020, di bawah pemerintahan Dr. Mahathir, merencanakan targetnya itu mencapai menjadi negara maju di tahun 2020. Nah, kemajuan ini harus tetap berlandaskan pada moral dan nilai-nilai Islam. Malaysia terkenal dengan penduduknya yang beragam, yaitu mencakup Melayu, Cina, India, dan lain sebagainya yang hidup dengan harmonis. Kegiatan perekonomian utama penduduk Malaysia adalah pertanian. Hasil pertaniannya yaitu padi, teh, tebu, kakao, kelapa sawit, dan karet. Negara Malaysia menjadi andalan negara pengekspor karet. Kegiatan ekonomi lainnya yaitu di bidang industri, pertambangan, dan kehutanan. Hasil tambang Malaysia antara lain gas alam, biji besi, timah, bauksit, tembaga, dan emas. Malaysia juga merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.